teman-teman semua, salam rahayu buat kita semua ya. Kita akan mengambil sebuah tema, yaitu arti nama Kalinggapura, sebuah kerajaan kuno ya, yaitu kerajaan penerus Jawa Dwipa ya. Jadi Kalinggapura ini kerajaan yang berdiri di sekitar abad ke-5 ya, sampai ke abad ke-17 atau 16 ya, 16 atau 17. Jadi di akhir kerajaan Demak. Untuk tema sekarang kita akan membahas tentang arti dari nama Kalinggapura itu sendiri ya. Oke, biasanya para sejarawan, youtuber ataupun deskripsi Kalinggapura itu biasanya diambil dari catatan Tiongkok ya, kebanyakan dari sana ya. Jarang yang dari istilahnya dari dalam sendiri, catatan Kalinggapura sendiri ya. Oke, sekarang saya akan meluruskan ya kesalahpahaman tentang Kalinggapura ini. Kalinggapura ini tidak ada hubungannya dengan kerajaan Kalinga yang ada di India, tidak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi Kalinggapura itu asli nama dari Jawa sendiri ya. Arti dari Kalinggapura harus dirincikan satu persatu supaya tidak terjadi gagal paham ya. Seperti banyak di video-video lah ya, katanya Kalinggapura itu adalah kerajaan dari India lah, katanya Kalinggapura itu bla 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 bla, dan masih banyak lagi ya. Jadi saya cuma meluruskan ya, apa yang dicatat dalam catatan Tiongkok itu tidak terlalu lengkap, karena dia hanya memuat tentang Ratu Sima ya. Cerita Ratu Sima itu pun cuman hanya satu bab lah istilahnya, kalau bisa dibilang ya. Untuk pertama kali saya akan menjelaskan apa sih nama Kalinggapura itu ya. Kalinggapura berasal dari kata kaling dan gapura. Jadi kaling sama gapura, jadi dua kata ini. Kaling itu terbagi dua kata, dua aksara ya, K dan ling. K itu artinya tinggi ya, K itu atau Ga itu artinya tinggi, itu bahasa kuno ya, itu artinya tinggi. Ling artinya gunung, jadi gunung yang tinggi. Itu arti dari Kalingga berdasarkan catatan resmi kerajaan Kalingga ya. Jadi itu gunung yang tinggi. Loh, apa sih yang dimaksud dengan gunung yang tinggi ya? Tidak lain ada Gunung Muria. Gunung Muria dulunya itu gunung yang tinggi, seperti Gunung Merapi ya, yang selalu aktif. Nah, itu seperti itu. Jadi itu gunungnya memang tinggi sebelum terjadi letusan besar ya. Nanti akan terjadi letusan besar. Untuk letusan ini nanti akan saya bahas di bab terpisah ya. Jadi Kalingga artinya gunung yang tinggi, sedangkan Gapura itu artinya pintu gerbang ya. Saya seperti halnya dalam bahasa Indonesia, arti dari Gapura kan pintu gerbang ya. Jadi Kalinggapura itu artinya pintu gerbang dari gunung yang tinggi itu. Jadi itu negeri yang artinya pintu gerbang dari gunung yang tinggi. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu bahwa Kalinggapura itu kerajaan ya, di mana posisi atau letaknya itu sebagai transit dari kota perdagangan. Jadi dari Maluku mau ke Malaka atau ke Tiongkok atau ke India itu melalui Kalinggapura. Jadi Kalinggapura itu sebagai kota transit ya di masa kunonya itu. Kalinggapura ini kerajaan yang sangat makmur ya. Dia berbentuk keratuan. Jadi sistem pemerintahannya bukan kerajaan tapi keratuan. Loh, apa bedanya keratuan dan kerajaan? Beda. Kalau keratuan pasti dipimpin seorang ratu, dan ratu di sini bukan seorang perempuan ya, tidak hanya perempuan saja, tapi bisa cewek bisa cowok ya. Ratu itu sebuah gelar ya. Jadi ratu jangan diasumsikan sebagai permaisuri, bukan, atau raja putri, bukan. Ratu di sini sebuah jabatan ya. Ratu itu dalam catatan Kalinggapura atau catatan Ratawu itu disebutkan bahwa ratu itu dari kata ratan tuwo atau pemimpin ratan atau pemimpin jalur
jalur yang dimaksud adalah jalur perdagangan. Kapal-kapal yang singgah dari Maluku, dari Australia, terus kemudian dari Oceania itu akan singgah di Kalinga sebelum ke Cina. Sekian dulu penjelasan tentang arti kerajaan Kalinggapura ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas siapa raja-rajanya, siapa pendirinya. Nah, setelah video ini ya, nanti kita akan bahas satu persatu peran Kalinggapura terhadap kerajaan-kerajaan di sekitarnya, seperti zaman kerajaan Malwapati yang ada di Kendeng ya, atau di Pulau Jawa sekarang ya. Itu juga nanti akan kita bahas semua, termasuk saat kerajaan Demak berdiri juga kita akan singgung ya, karena Kalinggapura ini sangat panjang ya, jadi tidak seperti yang diungkapkan oleh para sejarawan ya, bahwa Kalinggapura cuma hanya dipimpin oleh satu ratu, yaitu Ratu Sima. Oh enggak, raja-raja atau ratu-ratu Kalinggapura itu banyak, jadi sangat menarik untuk diulas. Jadi jangan lupa buat teman-teman pecinta sejarah, terutama untuk kerajaan Jawa khususnya ya, dan umumnya untuk Nusantara, di subscribe, jangan lupa di like juga ya. Nanti kita akan membahas lebih jauh tentang Kalinggapura, kerajaan Kalinggapura, juga kerajaan-kerajaan Nusantara yang lain. Sampai jumpa lagi, rahayu, salam bahagia.